kembali kendaraannya yang hilang. Maka kata Nabi, Allah lebih senang kepada hamba yang sudah datang, yang pulang setelah hilang sekian lama, daripada laki-laki itu yang senang dengan kembalinya kendaraannya di tengah padang pasir. Jadi Allah itu menunggu kita pulang, menunggu kita datang, menunggu kita hijrah itu dengan rasa yang sangat rindu kepada kita. Sehingga ketika kalian tiba-tiba berhijab, tiba-tiba menutup aurat, tiba-tiba jadi syar'i, tiba-tiba ngaji, itu Allah sayang dan senangnya dengan kedatangan kalian lebih daripada senangnya laki-laki tadi yang menemukan kendaraannya di tengah padang pasir. Maka jangan bikin Allah sedih. Jangan bikin Allah ngerasa di-prank sama kita. Jangan bikin Allah sampai seolah-olah GR dengan sikap kita. Kalau kita udah berhijab, menutup aurat, maka belajarlah untuk membuat Allah nyaman dengan hijrah kita. Apapun konsekuensinya. Mau ditakut-takutin misalnya jauh jodoh, mau ditakut-takutin misalnya nanti kerjanya susah, mau dibilang ketuaan, mau dibilang jelek, udahlah. Selama Allah melihat kalian ridho, maka ridho Allah itu lebih daripada ridho siapapun. Jangan khawatir kalau manusia nggak ridho kepada kalian. Siapapun manusia itu, selama Allah ridho, la ubali, bilang aku tidak peduli. Kata-kata siapa itu Ustaz? Kata-kata Nabi, bukan ajaran saya, bukan yang saya ada-adain. Emang Nabi yang bilang gitu. Ya Rabbi, kata Nabi ketika Nabi pulang dari Taif, Nabi bilang gini, illam yakun bika alayya ghadabun fala ubali. Selama engkau tidak marah kepadaku ya Allah, selama engkau ridha kepadaku ya Allah, apapun kata-kata manusia, perlakuan manusia, la ubali, aku tidak peduli. Jadi belajar nggak usah terlalu peduli kepada komen-komen haters. Nggak usah terlalu peduli dengan orang-orang yang mencoba menjatuhkan kita. Kenapa? Karena manusia tidak bisa mengangkat dan menjatuhkan orang lain. Satu-satunya yang berkuasa untuk mengangkat derajat kita atau menjatuhkan derajat kita hanyalah Allah. Manusia cuman sebab. Kalau Allah tidak berkehendak, sebab itu tidak akan berjalan. Mau ada 1000 orang, mau ada 1.000.000 orang, mau ada satu dunia sekalipun yang ingin menjatuhkan kita, kata Nabi dalam hadis nasihat kepada Ibnu Abbas, law ijtama'u ala an yadurruk lan yadurruka illa bima kataballahu alaik. Kalau manusia semuanya berkumpul ingin mencelakai kamu, mereka tidak bisa mencelakai kamu kecuali dengan kehendak Allah. Jadi bukan kehendak manusia, Allah yang berkehendak. Bunda Nuris, teman-teman Ilham, teman-teman para pejuang yang ada di Hong Kong, jangan khawatir dengan pendapat orang. Jangan khawatir dengan komen orang. Kalian pernah viral? Pernah viral? Viral itu pernah ya? Diomongin orang sekian ribu, sekian Alhamdulillah belum. juta. Jangan. Pernah? Pernah? Enggak, belum. Berapa followernya? Kalau saya sih kayaknya rutin 6 bulan sekali viral di Lambe Syariah. Lambe turah. Jadi setiap 6 bulan itu saya hitung-hitung kayak jadi siklus ya. Ada aja berita viral lagi. Dan kalau udah viral kayak gitu, saya baca komen, itu komennya setengahnya itu haters, fitnah, gibah, mengada-ngada, mencela, merendahkan. Apakah itu mengganggu Ustadz? Pasti secara manusiawi. Tapi apakah itu membuat saya kayak jadi nggak nyaman dalam hidup? Akhirnya saya berputus asa? Enggak sama sekali. Kenapa? Karena saya tahu nilai saya ada di tangan Allah, bukan di tangan orang-orang yang haters.
Sehingga kalau Allah melihat apa yang saya lakukan itu tidak salah, apa yang saya lakukan itu tidak melanggar syariat, bahwa saya tidak melakukan sesuatu yang dosa, maka la ubali, saya enggak peduli. Arti enggak peduli, saya bahkan enggak mau baca komen itu, cuman kelewat doang, udah lewat. Unfollow. Jadi teman-teman sekalian, saya pengen ngucapin terima kasih kepada kalian semuanya untuk kesempatannya. Saya balik lagi ke Hong Kong nyari apa kemarin ya? Nyari durian. Balik ke Hong Kong nyari minyak rambut. Alhamdulillah ya, keren banget ya nyari minyak rambutnya ke Hong Kong ya. Bukan karena kaya, karena kalian. Masya Allah, karena kalian ingin belajar, akhirnya dengan izin Allah, Allah perjalankan saya dari Bandung ke, bukan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Bandung ke Hong Kong. Terima kasih buat Bunda Nuris, semoga beliau sehat selalu. Amin. Semoga beliau diangkat derajatnya. Amin. Karena biasanya Bunda Nuris, kalau kita dapat satu masalah, itu berarti mau dikasih sebuah anugerah. Amin. Kayaknya bentar lagi Bunda Nuris mau dapat anugerah apa gitu ya. Naik haji. Bunda Nuris masuk TV gitu kan ya. Jadi menggantikan Mamah Dede gitu. Nggak menutup kemungkinan ya, suatu saat teman-teman pejuang Hongkong itu ngundang Bunda Nuris dari Jawa Timur. Itu ada loh ustazah yang lagi viral di Jawa Timur, namanya Nuris. Ning Nuris. Saya yakin setiap kali kita dikasih masalah ataupun musibah, itu di waktu yang sama kita sedang disiapkan satu anugerah. Apa dalilnya? Dalilnya fa inna ma'al usri yusra. Usrinya sekarang sedang dirasakan sama Bunda Nuris. Bunda Nuris misalnya sedang diuji dengan sebuah ujian, Bunda Nuris sedang bermasalah dalam beberapa urusan, itu usrinya. Sedangkan Allah bilang fa inna ma'al usri yusra. Berarti Bunda Nuris sekarang lagi disiapin yusranya. Biasanya semakin berat usrinya, musibahnya, semakin istimewa anugerahnya. Dan ini berlaku bukan hanya buat Bunda Nuris, bukan hanya buat teman-teman Ilham, bukan hanya buat teman-teman panitia, tapi ini berlaku untuk kita semuanya. Makanya ketika saya mendapatkan secara pengalaman pribadi nih, kalau saya lagi dapat masalah, saya selain mikir gimana solusinya, saya tuh ngelihat ke langit sambil tersenyum. Ini mau dikasih anugerah apa ya setelah ini? Selalu kayak gitu. Sekarang saya lagi dapat masalah. Nggak kelihatan ya? Kalian kalau tahu masalah saya, mungkin kalian akan ngerasa, ternyata masalah Ustadz berat juga ya. Karena lumayan sih masalahnya. Tapi jangan dicari-cari terus dibikin gosip ya. Kayaknya Ustadz mau apa? Enggak. Ini masalahnya di luar masalah bermasalah. Saya lagi punya masalah yang lumayan berat. Dan saya pernah mengalami masalah yang sama juga di masa lalu dengan masalah yang lumayan berat. Dalam urusan pekerjaan mungkin, dalam urusan bisnis mungkin, dalam urusan pertemanan, Allahu a'lam, pokoknya ada aja. Tapi setiap kali saya dapat masalah yang berat kayak gitu, saya selalu berpikir bahwa fa inna ma'al usri yusra. Ini mau dikasih anugerah apa ya setelah ini? Jangan-jangan saya mau dikasih rezeki. Jangan-jangan saya mau dikasih kejutan apa? Siapa tahu bisa haji. Siapa tahu bisa kemana? Siapa tahu bisa ke bulan gitu ya. Ada aja lah pokoknya, ada aja. Intinya bahwa fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra itu akan terus terulang. Makanya ayatnya diulang 2 kali. Itu akan terus terulang dalam hidup kita. Makanya ayatnya diulang 2 kali. Setiap ada kesulitan, ada kemudahan. Ada kesulitan, ada kemudahan. Yang gitu aja terus. Gak ada kesulitan datang sendiri, terus gak ada kemudahannya, itu gak ada.
Ada Ustaz, saya pernah dapat kesulitan tapi nggak dapat kemudahan. Karena kamu udah berputus asa sebelum kemudahan itu turun. Bersabarlah, tunggulah. Sampai kapan? Kita nggak pernah tahu sampai kapan. Yang tahu cuma Allah. Bukan kita yang menentukan waktunya. Kita hanya menentukan pilihan mau nunggu atau enggak, itu aja. Bukan kita yang menentukan waktunya. Kita cuma dikasih pilihan mau menunggu sampai kemudahan itu datang atau enggak. Mau kuat apa enggak, mau bersabar dan bertahan apa enggak, itulah pilihan kita. Sedangkan pilihan kapan dan di mana hanya Allah yang menentukan. Sabarin aja, nanti datang deh. Ada satu kesulitan yang saya dapatkan dalam hidup dan saya berdoa kepada Allah, dan sekarang udah berjalan belasan tahun. Doa itu belum terwujud dalam kehidupan saya. Yang menjadi harapan saya itu belum saya dapatkan sesuai dengan doa saya. Tapi saya nggak pernah berhenti untuk berdoa, walaupun udah belasan tahun. Ada yang saya dapatkan setelah setahun, setelah 5 tahun, setelah 10 tahun. Ini ada yang udah belasan tahun saya belum dapatkan, tapi saya masih tetap berharap. Saya nggak mau berputus asa. Saya nggak mau berhenti berdoa. Bahkan Nabi Zakaria meminta anak. Walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. 50 tahun berdoa minta anak, kata Nabi Zakaria, aku belum pernah berputus asa dan berhenti berharap kepada Engkau ya Allah. Walaupun 50 tahun. Jadi bahwa anugerah itu ada pasti. Tapi kapan, Allah yang maha tahu. Tugas kita cuma menunggu dan terus berharap. Kalau kita dapat kesulitan tapi nggak dapat kemudahan, kemungkinannya cuma satu, kita berhenti di tengah jalan. Jangan-jangan kemudahannya mau datang besok, hari ini kita udah berputus asa. Jangan-jangan kemudahan itu akan datang nanti malam, siang ini kita udah putus asa. Jangan-jangan kemudahan itu datangnya nanti zuhur, pagi ini kita udah putus asa. Jangan-jangan hari ini harusnya kita dapat kemudahan, tapi kemarin kita udah putus asa. Gak ada yang tahu waktunya. Tapi bahwa fa inna ma'al usri yusra, bersama dengan kesulitan pasti ada kemudahan dan anugerah. Amin. Saya percaya itu. Itulah yang menguatkan saya menjalani ujian-ujian yang berat. Apapun ujiannya, mau ujian fisik, mau ujian harta, mau ujian perasaan, saya sabar. Saya nggak pernah berputus asa. Ustadz pernah patah hati nggak? Pernah. Ya, patah hati anak muda lah. Guys. Kan saya juga pernah muda ya. Sekarang juga masih muda, Tat. Namanya BG, umur belasan tahun, sekolah, kuliah, patah hati. Mungkin banyak, nggak semua sih, tapi banyak anak muda yang ngerasain kayak gitu. Apakah ketika saya patah hati, terus saya jadi trauma, nggak mau membuka hati lagi? Wes. Enggak, saya masih tetap berharap, ya Allah berikan saya seorang pasangan, berikan saya jodoh, berikan saya cinta sejati, bla bla bla. Nggak pernah berhenti berharap. Walaupun mungkin bagi sebagian orang ngerasa sekali dia dipatahin, trauma seumur hidup. Padahal kalau kamu pernah dipatahin, itu pasangannya adalah akan dibahagiakan. Kan dipatahin itu masuknya kategorinya apa? Kesulitan kan? Mati satu tuh. Pak Inna ma'al usri kan? Apa usrinya? Dipatahin, ditinggal pas lagi sayang-sayangnya. Wes. Terus pasangannya usri apa? Yusra. Berarti pasangannya ditinggal apa? Apa pasangannya ditinggal apa? Dipertemukan. Diemong ya? Ditemani kan? Pasangannya dikhianati apa? Setia. Setia. Pasangannya diabaikan apa? Perhatikan. Diperhatikan. Pasangannya direndahkan apa? Ditinggikan. Dimuliakan. Ya, ditinggikan, dimuliakan. Kan itu pasangannya. Jadi kalau kalian pernah dipatahkan, nanti kalian akan diluruskan. Enggak. Kalau kalian pernah dipatahkan, nanti kalian akan dijaga perasaannya. Kalau kalian pernah ngerasa ditinggalkan, nanti kalian akan ditemani, akan setia, kan gitu ya.
Itulah pasangannya. Fa inna ma'al usri yusra itu. Jadi kenapa harus berputus asa dengan trauma gak membuka hati lagi? Ustaz, saya udah coba buka hati yang kedua, patah lagi Ustaz. Saya coba buka hati yang ketiga, patah lagi Ustaz. Semakin kalian berkali-kali patah, berarti pasangan kemudahan-kemudahannya juga semakin istimewa. Amin. Biarin aja ditinggalkan, biarin aja direndahkan, biarin aja dikhianati, biarin aja diabaikan, biarin. Kenapa? Karena semakin banyak kalian mendapatkan pengalaman usrin, berarti yusronya kalian semakin istimewa. Ini berlaku dalam masalah perasaan, berlaku dalam masalah finansial, berlaku dalam masalah fisik. Baksa, dorro, zulzilu, ujian fisik, ujian harta, ujian perasaan, kata Allah. Sama. Makanya teman-teman yang dirahmati Allah, hari ini saya pengen bahas tentang bagaimana caranya kalau kita lagi capek. Makanya judul kita apa? Aku capek, Yura. Yura. Ada yang pas daftar ditanya sama panitia, mau ngambil yang kajian apa? Ustadz Yura. Saya jadi Ustadz Yura ya. Anak-anak muda pasti ngerti lah ya bahasa-bahasa yang lagi happening, yang lagi viral. FYP. Saya juga nggak kenal sama Yura sebetulnya. Apa judul kita siang ini? Pagi ini? Siang? Gak bisa Yura, aku capek. Kenapa kalian daftar ini? Capek. Udah capek, oke. Kan kalau daftar yang ustadz yang lain, daftar cewek yang lain kan sholawat, sabar, siksa kubur, ya. Kenapa yang bareng dengan sharing bareng dengan Uha malah ngomonginnya juri, capek, bencana. Oke, kita pengen belajar tentang gimana cara apa yang harus kita lakukan kalau kita lagi capek secara mental. Bukan capek secara fisik ya. Kalau capek secara fisik jelas tidur, istirahat, makan, nonton, shopping, tergantung orang. Tapi kita pengen belajar gimana caranya kita bertahan atau bahkan bisa bangkit sedangkan kita dalam keadaan mengalami lelah mental, capek mental. Ini kita masih membahas tentang mental health atau kesehatan mental. Kenapa saya sering bahas mental health akhir-akhir ini daripada ngebahas tentang masalah perjombloan? Kalau dulu kan saya banyak bahas tentang perjombloan. Kalau sekarang udah bergeser kepada mental issue karena mental ini menjadi sebuah masalah yang lagi rame di anak muda. Kayaknya salah satu di antara tugas dakwah itu kan mencari solusi. Nah sekarang masalah anak muda itu bukan lagi tentang patah hati. Patah hati itu udah masuk ke dalam contoh-contoh mental problem. Tapi masalah yang lebih besar lagi sekarang yang dialami anak muda adalah masalah mental problem. Dan saya pengen ngajak anak muda belajar tentang yang namanya mental health, kesehatan mental. Hari ini kita bahas tentang lelah mental atau capek. Karena mungkin sebagian dari kalian lagi ngerasain, aduh aku lagi capek banget nih, aku lagi lelah mental banget. Itu bagus, kalau kalian cepat sadar bahwa kalian sedang mengalami kelelahan mental itu bagus. Sehingga kalau kalian udah sadar duluan, kalian bisa mencarikan solusi. Yang jadi masalah, banyak orang yang mengalami kelelahan mental tapi dia nggak sadar. Banyak orang yang mengalami kelelahan mental tapi dia nggak mau mengakui. Enggak, aku baik-baik aja. Padahal dia lagi mengalami kelelahan mental. Sehingga karena dia nggak sadar atau dia ignoring, dia nggak mengakui, dia menolak kenyataan itu, akhirnya yang terjadi apa? Dia terus-terusan dalam keterpurukan dan nggak bisa dan nggak tahu cara bangkit. Kita perlu belajar.
apa sih ciri-ciri orang yang mengalami kelelahan mental? Jangan-jangan kita punya salah satu ciri-ciri itu. Pas saya baca, ternyata saya juga kadang-kadang ngerasa, oh iya ya, jangan-jangan aku lelah mental. Apa ciri-ciri orang yang mengalami lelah mental? Pertama adalah cemas dan stres yang berkepanjangan. Anxiety. Cemas wajar, semua orang cemas. Tapi kalau cemas terus, segala dicemasin, segala dikhawatirin, kepikiran, overthinking, mencemaskan keluarga, mencemaskan pasangan yang LDR-an, wajar nggak dicemasin? Wajar. Enggak. Jangan Beralasan berlebihan. nggak dicemasin? Beralasan. Jangan berlebihan. Apalagi laki-laki dan perempuan, sama aja sih. Mencemaskan anak, mencemaskan pasangan, mencemaskan keluarga, mencemaskan orang tua, mencemaskan masa depan. Ini kalau saya kayak gini-gini terus nanti masa depan saya gimana? Mencemaskan hal-hal yang belum terjadi. Kadang-kadang sampai mencemaskan yang sifatnya nggak perlu dicemaskan, hal-hal yang sifatnya sepele. Mencemaskan misalnya kira-kira nanti si Fulan jadi cerai nggak ya sama si Fulan, gosip, dicemasin. Kalau laki-laki mencemaskan tentang bola, kira-kira nanti Real Madrid bisa juara liga nggak ya? Kalau perempuan biasanya apa? Drakor. Mencemaskan si Fulan sama si Fulan yang di drakor itu mereka bakal putus atau enggak, dan seterusnya. Kita kadang-kadang mencemaskan sesuatu secara berlebihan, itu menunjukkan bahwa kita sedang mengalami kelelahan mental. Semakin sepele masalah tapi kita semakin cemas, berarti memang mental kita lagi capek banget. Walaupun bukan itu inti masalahnya, tapi kecemasannya bisa kemana-mana, teman-teman. Berarti kita sedang mengalami kelelahan mental. Muncullah yang namanya anxiety. Anxiety itu cemas yang membuat kita nggak nyaman, disebut dengan anxiety disorder. Serangan kecemasan. Jadinya overthinking, malam nggak bisa tidur, jadi begadang, terus kayak segalanya takut, khawatir, terus dihantui dengan rasa khawatir. Lama-lama dia akan bisa merusak pikiran, perasaan, bahkan merusak hidup kita. Kalau kalian mulai merasakan sering tertekan, stres, cemas yang berlebihan, berarti kalian mengalami kelelahan mental. Nabi pernah nggak cemas kayak gitu? Pernah. Walaupun penyebab Nabi cemas beda sama kita. Kalau kita mungkin penyebab cemasnya karena urusan-urusan dunia. Kalau Nabi penyebab cemasnya karena urusan-urusan dakwah. Nabi pernah banget cemas. فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَى آثَارِهِمْ إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. Hampir saja panas banget. Hampir saja panas. Iya, AC-nya kan ya. Maaf ya, panas ya? AC-nya kurang. Ngomong orang Pak. Itu ayatnya yang di situ tuh. Apa tadi teh? Ayat ya? Fala'allaka baqi'un nafsak. Hampir saja kamu mencelakai dirimu. Ala atharihim, karena mikirin mereka, karena khawatir terhadap penolakan mereka, karena khawatir terhadap kesesatan mereka, karena khawatir terhadap akhirat nerakanya mereka. Illam yu'minu bihadzal hadithi asafa, sangat-sangat sedih terhadap kekufuran orang-orang yang menolak dakwah Nabi. Sehingga Nabi cemas. Gimana nanti kalau Abu Thalib meninggal dalam keadaan kafir? Gimana nanti kalau Abu Lahab gak mendapatkan hidayah? Gimana terus mencemaskan. Fala'allaka bakhun nafsaka ala atharihim. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan nasihat kepada Nabi untuk belajar menyerahkan masalah itu kepada Allah. Jangan kamu yang pikirin, biar Allah yang pikirin.
Kamu tidak akan bisa memberi hidayah kepada orang yang kamu cintai. Allah yang memberikan hidayah. Maka obat dari cemas adalah belajar yang namanya menitipkan urusan kita kepada Allah. Jadi kalau kalian merasakan kelelahan karena cemas, dengan indikasi cemas, maka belajarlah untuk menitipkan masalah kalian kepada Allah. Titipkan kepada Allah. Kenapa saya bilang titipkan? Karena Nabi SAW bersabda, Inna Allah idza studi'a syai'an hafizah. Allah itu kalau dititipin sesuatu pasti akan dijaga. Ustaz pernah cemas? Pernah. Tapi saya akan langsung titipkan kepada Allah. Ya Allah, saya titip ya masalah ini kepadamu. Ya Allah, saya titip ya anak-anak kepadamu. Ya Allah, saya titip ya keluarga saya kepadamu. Ya Allah, saya titip ya rumah saya, harta saya, pekerjaan saya kepadamu. Ya Allah, saya titip ya kemuliaan saya, harga diri saya, nama baik saya kepadamu dari orang-orang yang hasad. Ya Allah, saya titip ya, ya Allah, saya titip ya. Saya selalu setiap hari menitipkan hidup saya kepada Allah, dan itu sangat meringankan kecemasan saya. Karena Nabi sendiri yang berjanji. Kata Nabi, Allah kalau dititipin sesuatu pasti dijaga. Kalian punya mushaf digital nggak di handphone? Coba buka surat Al-Kahfi. Al-Kahfi. Coba buka surat Al-Kahfi. Al-Kahfi. Juga belum dapat. Surat Al-Kahfi ayat Surat 18. Surat 18. tulisan Nabi Khidir. Surat 18 ayat berapa? Surat 18 Al-Kahfi. Ayat 82. Surat Al-Kahfi ayat 82. Wa ammal jidaru fakana li ghulamayn yatimayn فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. Adapun dinding rumah yang diruntuhkan, yang dibangun kembali oleh Nabi Khidir, itu adalah milik kedua anak yatim di kota tersebut. Di bawah dinding itu ada harta tersimpan yang menjadi milik mereka. Ayah kedua anak yatim itu adalah laki-laki yang solih, dan Tuhan ingin agar kedua anak itu besar, lalu setelah mereka siap, maka Allah ingin mengeluarkan kembali harta yang menjadi warisan ayah mereka sebagai rahmat dari Allah. Aku tidak melakukan semua ini karena keinginanku. Semuanya adalah takwil terhadap apa yang kamu tidak sabar. Itu terjemahan. Ngerti nggak kalau baca terjemahan? Terlalu jelas ya. Apa yang terjadi di ayat ini? Jadi Nabi Khidir, maaf ya tadi salah sebut. Nabi Khidir itu kan datang ke sebuah negeri yang penduduknya itu pelit. Mereka dengan Nabi Musa ingin bermalam, nggak ada yang memberikan tempat bermalam. Sampai kemudian Nabi Khidir dan Nabi Musa
bermalam di sebuah rumah yang sudah hancur, rumah yang udah roboh. Setelah pagi bangun dari tidur, Nabi Khidir tiba-tiba memperbaiki rumah itu. Rumah yang tadi udah roboh diperbaiki sama Nabi Khidir. Nabi Musa nanya, "Ya Nabi Allah, wahai Khidir, kenapa kamu memperbaiki rumah ini? Kan ini rumah tempat orang-orang yang sangat pelit. Negeri ini penduduknya pelit. Ngapain kamu berbuat baik sama mereka?" Kata Nabi Khidir, "Rumah ini milik anak yatim yang sekarang mereka udah mulai remaja. Dulu ayahnya adalah laki-laki yang solih. Sebelum meninggal, ayahnya meletakkan harta warisan di bawah dinding rumah ini, disimpan gitu di bawah dinding untuk menjadi warisan untuk anak-anaknya. Lalu setelah dia simpan, ayahnya menitipkan harta ini kepada Allah. Ya Allah, aku titipkan harta ini kepadamu." Kenapa ayahnya menitipkan kepada Allah? Kenapa nggak kepada saudara dan tetangga? Karena tidak ada orang baik di negeri mereka. Semuanya orangnya jahat, semua orangnya zalim, sehingga tidak ada yang amanah. Kalau dititipin kepada tetangga atau minimal kepada keluarga, itu harta bakal habis. Sehingga ayah yang soleh ini meletakkan harta di bawah dinding, lalu dititipkan kepada Allah. Apa yang terjadi? Sementara anak-anaknya masih kecil-kecil. Ketika ayah ini meninggal,喂喂，師傅啊，你哋嗰咪唔夠大聲啊，佢想同我哋攞咪啊。Excuse me，唔該唔該唔該。Oh, yang belakang nggak dengar. OK OK。Coming。Oh, yang belakang nggak denger gitu kan? Atau gimana? Ya malah memang Ustaz Ahmad kan lembut. Kalau itu tadi kan ini dia paralel. Benar itu sudah sakit. Ya, kirain apa ya? Bosan. tes, tay xanh đi, tes. Oh, yang kuning ding. Bukan mic yang bebas, emang suaranya. Tes. Kalau suara Bunda semuanya kencang. Tes. Jangan diambil suaranya. Udah kedengaran sampai ke belakang? Bun, panas bun, udah. Udah ya? AC bun, AC. Lanjut nih. Sampai di mana tadi? AC bun, AC. Oke. AC. Jadi ayah yang soleh ini kemudian meninggal dunia. Ketika ayahnya meninggal dunia, anak ini kan masih kecil-kecil nih. Bayar mahal-mahal. Udah. Enggak kan beda, ini sama itu beda Kak. Ini yang udah disuruh masak dulu. Ini yang putih. Ketika ayahnya meninggal dunia, anak ini kan anak yatim masih kecil-kecil. Akhirnya mereka pun tinggal kayak kalau di kita itu kayak di pondok pesantren lah. Tinggal di madrasah. Lalu harta yang disimpan di bawah dinding itu udah dititipkan kepada Allah sehingga Allah yang menjaga harta tersebut. Gimana cara Allah menjaga harta titipan laki-laki tadi? Dengan cara menjadikan rumah itu roboh.
Jadi Allah merobohkan kembali rumah itu, sehingga karena rumahnya sudah roboh, nggak ada orang yang curiga kalau di rumah itu ada harta yang sangat banyak. Nggak ada tetangga yang mau datang ke rumah yang sudah hancur, dianggap rumah yang tidak lagi berpenghuni, rumah yang tidak berharga, rumah yang berhantu. Sehingga rumah itu dalam keadaan terbengkalai bertahun-tahun. Itu cara Allah menjaga harta titipan laki-laki soleh tadi. Setelah anak ini yang di pondok pesantren remaja, artinya mereka udah bisa mengelola harta warisan dengan baik. Akhirnya Allah mengutus 2 nabi dari jauh. Coba bayangin. Kalian kalau cuma baca terjemahan nggak akan ngerti. Makanya butuh tafsir. Allah mengutus nabi dari jauh, 2 nabi. Pertama, Nabi Ulul Azmi Musa alaihissalam, datang jauh-jauh dari Palestina. Yang kedua, Nabi Khidir yang misterius alaihissalam, datang berdua. Nabi yang soleh ini jauh-jauh hanya untuk memperbaiki rumah yang sudah terbengkalai tadi. Kayak gitu cara Allah menjaga titipan. Sehingga datanglah Nabi Khidir ditemani oleh muridnya Nabi Musa. Lalu mereka berdua menginap di sana. Qadarullah tidak ada satu orang pun yang baik di negeri itu yang mau menampung mereka menginap. Kalau ada satu orang saja di negeri itu, keluarga yang mau menampung mereka menginap, mungkin mereka nggak akan menginap di rumah ini. Tapi semuanya nolak, semua pintu tertutup. Akhirnya Nabi Musa dan Nabi Khidir menginap di rumah yang terbengkalai dan tidak layak tersebut. Pagi-pagi mereka perbaiki, mereka benarin. Setelah itu kemudian Nabi Khidir menemukan harta yang disimpan oleh ayah laki-laki yang soleh tadi, dan anaknya dicari, ketemu dengan anaknya, dikembalikanlah harta warisan itu kepada anak tersebut, sampai kemudian mereka mendapatkan apa yang menjadi titipan ayah mereka. Ini bukti Allah itu kalau dititipin sesuatu pasti dijaga. Makanya kalau kita ngerasa cemas terhadap harta kita, cemas terhadap keluarga kita, cemas terhadap pasangan kita, cemas terhadap pekerjaan kita, cemas terhadap masa depan kita, cara untuk mengurangi kecemasan yang berlebihan itu adalah belajar untuk menitipkan urusan kita kepada Allah dengan husnudzan, dengan berprasangka baik kepada Allah, prasangka sesempurna mungkin kepada Allah, karena Allah Maha Sempurna. Gak boleh ada cacat sedikit pun prasangka kita kepada Allah, karena Allah tidak punya cacat. Allah itu sempurna. Makanya kita menghafal sifat Allah yang 20 yang wajib bagi Allah. Dan kita juga menghafal sifat Allah yang mustahil bagi Allah. Allah itu tidak tuli, Allah itu tidak buta, Allah itu tidak bisu, Allah itu tidak lumpuh, dan seterusnya. Allah itu maha mendengar, Allah itu maha melihat, Allah itu maha mengetahui, dan seterusnya. Jadi harus husnudzon kepada Allah sesempurna mungkin, barulah titipan kita dijaga oleh Allah. Ini bukan retorika teman-teman, ini pengalaman pribadi saya. Sampai hari ini, namanya hidup kan gak akan pernah berhenti dari masalah kan. Cuman kadang-kadang ada yang masalahnya berat banget, ada yang kadang-kadang masalahnya masih agak-agak ketahan lah sama kita. Ada yang kadang-kadang masalah bagi orang lain, masalah bagi kita udah bukan masalah. Tapi yang bahwa setiap hari kita punya masalah, ada aja. Gimana cara Ustaz mengelola anxiety, rasa cemas yang berlebihan? Saya nggak akan bisa mengelola anxiety itu kecuali dengan ya udah titipin aja kepada Allah. Ya Allah, aku titipin masalah ini kepadamu. Nggak tahu di mana endingnya. Aku jalanin aja deh semaksimal yang aku bisa. Ya Allah, aku titipin keluarga aku kepadamu. Ya Allah, aku titipin. Saya sekarang punya banyak amanah. Selain keluarga, ada sekolah yang saya bangun, ada pesantren, ada dakwah, ada anak-anak yatim yang saya juga santuni. Jadi saya nggak tahu apakah saya akan setiap bulan mampu untuk menafkahi mereka. Nggak pernah tahu, karena kita fakir, Allah yang kaya. Ya Allah, aku titipin gimana nanti akhir bulan. Ini sekarang tanggal 1 nih, udah mulai masuk nih. Ustadz ini laporan tadi pagi saya di jalan, Bunda Luis di mobil udah transfer beberapa. Karena itu bagian dari tanggungan saya, amanah saya yang harus saya nafkahin. Jadi setiap tanggal 1 mulai masuk, Ustadz dan ini, oke, satu-satu ini belum semuanya saya transfer.
Kenapa? Karena itu adalah amanah. Walaupun saya ngerasa nggak selalu mampu mengambil amanah itu, tapi Allah Maha Kaya. Jadi titipin aja ke Allah. Kalau saya pikirin tiap awal bulan, mungkin saya akan selalu anxiety, cemas. Gimana bentar lagi tanggal 1, setiap tanggal 20 udah mulai cemas. Tanggal 25 mulai stres. Tanggal 30 depresi. Ya. Sama dong. Kan kita gitu terus. Bentar lagi anak-anak lulus, bentar lagi anak-anak masuk sekolah, bentar lagi ini, bentar lagi itu. Kan ini bikin kita anxiety, cemas. Gimana cara menghadapi semua itu? Ya udahlah, titipin aja ke Allah. Cemas tentang jodoh, ya Allah, umur saya udah 25 tahun. Tapi belum ketemu imam. Ya udahlah, titipin aja ke Allah. Siapa tahu imam kalian bedanya kayak Khadijah sama Nabi. 15 tahun bedanya. Berarti imam kalian sekarang masih kelas 4 SD. Ya udah biarin aja dulu dia sekolah, lagi ngerjain tugas. Bisa jadi imam kalian itu sekarang lagi ngapain gitu kan ya. Makanya di TikTok itu ada satu kata-kata, tapi ini kata-kata agak sedikit vulgar ya. Cuman ini namanya juga TikTok, bukan saya. Di TikTok tuh ada kata-kata gini, sabar. Kalau kalian belum menemukan jodoh, siapa tahu jodoh kalian lagi ngurus surat cerai. Kan ada kan yang kayak gitu kan? Suaminya ternyata seorang budak, atau sebaliknya kan gitu kan? Jadi kalau sekarang kalian masih sendiri, ya sabar, siapa tahu dia lagi sidang. Balik pengajian. Bukan karena kalian, bukan. Kita bukan menjadi penyebab perceraian orang, jangan ya. Tapi karena memang jodoh kalian tuh yang begitu. Nabi Muhammad, jodohnya siapa? Janda. Yang 2 kali menikah, 2 kali dapat musibah. Menikah pertama suaminya meninggal, menikah kedua bercerai. Baru setelah sekian tahun menunggu dalam keadaan sendiri, akhirnya ketemu dengan jodohnya yang berusia 15 tahun lebih muda. Dan kalau sekarang kan umurnya 25 tahun, kalau jodohnya kayak Nabi Muhammad dan Khadijah, benar-benar calon imam kalian itu masih kelas 4 SD. Sabar. Tahun depan Ustaz masuk kelas 5. 2 tahun lagi baru lulus SD. 6 tahun berikutnya baru lulus SMA. Berarti sabar sekitar 15 tahun. Karena kadang teman-teman, kadang ya, saya juga percaya Allah kalau mau memberikan sesuatu yang istimewa, Allah itu juga memberikannya dengan jarak waktu yang agak lama, karena pengen melihat sepantas apa kita mendapatkan itu. Jadi kalau satu kebaikan itu ditunda, kalau satu kebaikan itu dikasih jeda waktu, berarti kebaikan itu istimewa banget. Sekarang saya mau nanya sama kalian, kalian mending dikasih uang 10 juta sekarang, atau dikasih uang 1 miliar tahun depan? Misalkan ada pilihan kayak gitu, dikasih sekarang uang 10 juta nih, atau dikasih setahun lagi 12 bulan dari sekarang 1 miliar, pilih mana? Nggak ada pilihan itu juga. 1 miliar sekarang nggak ada itu. Sekarang 10 juta atau tahun depan, atau nggak usah tahun depan deh, bulan Ramadan pas mau mudik dikasih 1 miliar, pilih sekarang atau nanti? Enggak, pertanyaannya salah. Pilih sekarang 10 juta atau nanti 1 miliar, pilih yang mana? Yang pilih sekarang 10 juta. Aneh ya, orang untung ya. Yang pilih setahun lagi tapi 1 miliar. Ini Allah panjang 2 kali. Kalau pengen nanti pengen. Panjang umur. Secara logika ya, semua orang bertahan kalau dia tahu ada yang lebih besar nantinya.
Berarti kan challenge-nya bukan ada atau enggak, percaya apa enggak kan itu? Bahwa seseorang yang istimewa itu ada sebagai jodoh kita. Saking istimewanya nggak dikasih sekarang. Kenapa nggak dikasih sekarang Ustaz? Kita belum siap. Ada suami soleh banget, dia orangnya menjaga syariat banget. Nikah dengan dia sekarang, kita stres. Satu helai rambut aja dikomentarin, baju kita nerawang dikit dirapihin. Terus kita misalnya nggak sholat disuruh sholat, kita nggak ngaji disuruh belajar ngaji dulu, segala macam. Kita belum siap ketemu dia, saking istimewanya dia, sehingga Allah delay, tunggu sampai kita siap. Nanti ketika kita ketemu sama dia, kita akan ngerasa bahwa dia adalah suami terbaik. Kalau kita ketemu dia sekarang, kita justru akan menyia-nyiakan kebaikannya. Sama kayak orang yang belum siap dikasih uang banyak, mending disuruh tunggu sampai dia siap. Jadi teman-teman, ini logika sederhana. Makanya saya percaya untuk menitipkan hidup saya, masalah saya, kesedihan saya, ujian saya, apalagi masalah-masalah hidup saya itu kepada Allah, saya titipin aja. Lalu berkuranglah rasa anxiety, kecemasan di dalam hati saya. Itu namanya menitipkan sesuatu kepada Allah. Ustaz, cara ngomongnya gimana kalau kita mau nitipin sesuatu pada Allah? Nah, ini rekam nih. Doa menitipkan sesuatu kepada Allah. Oke, kalau mau direkam wajib pakai filter. Pokoknya kalau saya nggak putih nggak akan jadi post ya. Panas. Udah. Ya. Judulnya dulu ya. Doa menitipkan hidup kita kepada Allah. Karena kata Nabi, Allah kalau dititipin sesuatu pasti dijaga. Doanya begini, Allahumma. Gak usah diulang. Kamu bukan lagi di PPA ya. Ayo anak-anak hafal doa. Doanya gini, Allahumma inni astaudi'uka syai'an. Bentar. Allahumma inni astaudi'uka umuri kullaha fa illam takun, saya lupa lagi, bentar. Grogi, nervous. Saking banyaknya doa kita ya. Nervous. Oke. Udah? Yang tadi jangan dihapus. Allahumma inni astaudi'uka umuri kullaha fa in lam takun laha faman laha. Ulangi. Masuk lagi yang bagian gini. Tolong di crop ya, yang bagian gini. Terjemahannya. Ulang. Allahumma inni astaudi'uka umuri kullaha. Ya Allah, aku menitipkan kepada Engkau semua urusanku. Illam takun laha faman laha. Kalau Engkau tidak menjaganya, siapa yang akan menjaganya ya Allah? Ditambahkan satu kalimat lagi kalau mau, wa anta khairun hafidha. Sedangkan Engkau sebaik-baik penjaga. Dah. Coba baca kalimat itu kalau kalian lagi cemas. Ya Allah, Ustaz, kalau nggak ngerti bahasa Arab boleh pakai bahasa Indonesia? Boleh. Tapi kalau misalnya kalian nggak hafal versi Arabnya, sayangnya nanti nggak bisa dibaca di dalam sholat. Makanya hafal. Kalau nggak bisa sekaligus, cicil satu hari satu kata. Hari ini Allahumma.
besok ini, lusa astaudi'u, lusanya lagi ka. Dan satu hari satu kata. Jadi dalam 2 minggu beres. Tetap harus dihafal ya, walaupun satu hari satu kata. Ya Allah, aku titipkan. Nanti tinggal dibikin lebih spesifik. Setelah baca doa itu niatkan apa misalnya? Suamikah, anakkah, calon jodohkah? Ya Allah, aku titipin dia kepadamu. Kami nggak pacaran, sehingga kami tidak bisa saling menjaga, tetapi Engkau yang menjaga. Nanti Allah jaga dia untuk orang lain. Nanti Allah jaga dia untuk kita. Kalau nggak jadian sama kita, karena memang bukan jodoh kita, Allah akan mengganti dia dengan orang yang lebih baik daripada dia. Yang pasti, Allah pasti akan menjalankan amanah titipan hambanya. Innallaha idza studi'a syai'an hafizah. Allah itu kalau dititipin sesuatu pasti dijaga. Ini ciri-ciri lelah mental yang pertama adalah cemas yang berkepanjangan atau stres tekanan yang berlebihan. Yang kedua, ciri orang yang mengalami kelelahan mental itu adalah mudah terpancing emosi. Bahasa sekarangnya baperan, gampang baper. Bahasa lainnya baperan. Orang kalau mulai baperan, gampang tersinggung, gampang marah, gampang terusik, gampang naik pitam, gampang ngomel, berarti dia sedang mengalami kelelahan mental. Walaupun kalian ngerasa aku baik-baik aja kok, nggak ada masalah. Enggak, kalau kamu baperan, gampang tersinggung, berarti kamu itu orang yang sedang mengalami kelelahan mental. Sehingga muncullah emosi yang tidak stabil tadi. Jadi reaksi dia terhadap masalah dia itu jadi berlebihan, gara-gara secara mental dia udah nggak kuat lagi, mentalnya itu udah lelah. Orang kalau udah lelah, atau orang kalau lagi sakit, yang bukan masalah jadi masalah kan. Misalnya, kita kalau lagi sakit, sekedar kayak misalnya makan apa aja jadi nggak enak gitu kan. Kalau kita lagi sakit, sekedar jalan aja kita nggak kuat, padahal cuma jalan, apalagi lari. Kenapa? Karena kita lagi capek. Jadi orang kalau lagi lelah mental, masalah sepele itu jadi berat. Masalah sepele itu jadi kayak masalah yang rumit gitu, masalah yang mencelakakan. Sehingga kalau kalian ngerasa ada masalah sedikit baper, dengan orang baper, dengan teman baper, bahkan dengan orang yang dikenal baperan, gampang emosi, terpancing, berarti kalian sedang mengalami kelelahan mental. Dalam surat Al-Ma'arij itu disebut dengan halu'an, terombang-ambing. Dalam bahasa mental illness disebut dengan bipolar, swing mood. Moodnya berubah-ubah. Kadang dia kayak senang banget, tiba-tiba dia sedih banget. Itu namanya perubahan mood, namanya swing mood. Dalam ilmu mental illness atau mental health kadang disebut dengan bipolar disorder. Ada kata disordernya juga, karena semua orang bipolar sebetulnya. Semua orang kan ada perubahan mood kan, tapi ini udah disorder, udah terlalu berlebihan gitu, udah over. Dalam hitungan menit langsung berubah. Yang lagi tadi ngobrol enak-enak, tiba-tiba salah ngomong dikit dia langsung baper, langsung bete, langsung tinggalin teman-temannya, langsung left group, langsung marah-marah, langsung ngeblok. Itu namanya dia udah mengalami bipolar disorder, mengalami swing mood yang ekstrim, sampai kemudian marah-marahnya itu tantrum, sampai guling-guling, sampai nyambat-nyambat rambut, sampai banting barang segala macam. Berarti kan udah ekstrim ekspresinya. Kalau udah kayak gitu, berarti dia mengalami kelelahan. Apa obatnya menurut surat Al-Ma'arij? Coba buka surat Al-Ma'arij. Al-Ma'arij ayat 19. Surat Al-Ma'arij ayat 19.
Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana khuliqa halu'a idza massahu asy-syarru jazu'a wa idza massahu al-khairu manu'a illal musallin alladzina hum 'ala salatihim daimun walladzina fi amwalihim haqqun ma'lum lis-sa'ili wal mahrum walladzina yusaddiquna biyawmiddin walladzina hum min 'adzabi rabbihim mushfiqun inna 'adzaba rabbihim ghairu mamnun. Panjang paragrafnya, tapi yang kita soroti adalah kalimat sesungguhnya manusia diciptakan dalam keadaan keluh kesah. Keluh kesah ini tuh artinya orangnya tuh reaksionis. Salah satu contoh reaksionis itu baperan, bereaksi secara berlebihan. Banyak orang yang overreaction dalam hidup. Banyak loh. Hari ini kita mendapatkan orang yang overreaction banget dalam hidupnya. Masalah sepele tapi reaksinya berlebihan. Hanya gara-gara disuruh sama ibunya ke warung misalnya, langsung dia ngerasa kayaknya aku bukan anak kandung deh. Hanya gara-gara disuruh keluar dari kamar sama ibunya, keluar kamar, jangan di kamar terus, makan yuk, langsung update status broken home. Dia lagi haus, pas dia cari air di dispenser, ternyata air galonnya habis. Langsung dia bilang, ya Allah, kenapa engkau biarkan aku mengalami krisis air? Padahal cuma habis air galon, tapi ngerasa sudah mendapatkan krisis air. Ini namanya overreaksi. Hanya gara-gara istri ngelukis alisnya kelamaan, langsung ngerasa kayaknya aku salah jodoh deh. Itu kan orang yang masalah sepele tapi baperannya berlebihan, sehingga dia ngerasa kayaknya masalahnya berat banget, masalahnya dia bukan anak kandung, masalahnya dia broken home, masalahnya dia mengalami krisis air, masalahnya dia kayak salah jodoh, bla bla bla. Padahal sepele semuanya masalahnya. Kenapa dia sebegitu overreaction? Bahasa sederhananya baperan. Karena dasarnya manusia itu emang punya reaksi. Tapi kali ini over. Halu'a, jazu'a, manu'a. Apa obatnya kalau kita terlalu baperan? Gampang kepancing emosi, gampang melebih-lebihkan masalah. Obatnya kata Allah di dalam surat Al-Ma'arij ayat 22, illal musallin. Obatnya sholat. Obatnya sholat. Sholatnya gimana Ustaz? Alladzina hum ala sholatihim daimun. Harus sholat yang daimun. Apa arti daimun? Terus menerus. Arti terus menerus ini banyakin sholat sunnah. Kita selama ini udah sholat wajib. Gimana dengan sholat sunnah kita? Jadi kalau kalian ngerasa gampang baper, coba banyakin sholat sunnah. Bebas, mulai yang paling gampang, sholat sunnah mutlak namanya. Sholat sunnah mutlak itu boleh dilakukan kapan aja, selain waktu yang dilarang sholat. Jadi ketika kalian lagi misalnya belum waktunya duha, belum waktunya rawatib, belum waktunya tahajud, pengen sholat sunnah, boleh. Sholat sunnah aja dengan niat hajat kah, dengan niat taubat kah, dan itu semuanya masuk dalam kategori sholat sunnah mutlak. Tidak ada batasan berapa jumlah rakaatnya. Minimal 2 rakaat, maksimalnya tidak ada batas. Mau 1000, mau 2000 kalau sanggup. Banyakin sholat. Makanya para sahabat mengatakan, Nabi kalau mendapatkan sesuatu, Nabi itu kalau dapat masalah sesuatu, fazi'a ila sholah, beliau buru-buru sholat. Jadi Nabi kalau ngerasa nggak nyaman gitu, langsung sholat. Ngerasa nggak nyaman, langsung sholat. Jadi kalau kalian ngerasa lagi nggak nyaman hatinya, gampang emosi, baperan, coba sholat.
Selain wudhu, kan kita disuruh wudhu kan? Disuruh wudhu itu artinya disuruh sholat, bukan wudhu terus udah gitu tidur. Kan kita memahami hadisnya wudhu doang. Padahal wudhu itu adalah syarat sholat. Jadi kalau Nabi bilang kalau kalian lagi emosi berwudhulah, itu maksudnya disuruh sholat. Sehingga kalau misalnya kita lagi ngerasa kok aku akhir-akhir ini gampang baper ya, dikit-dikit tersinggung, dikit-dikit nggak nyaman, coba nambah sholat sunnah mutlak. Kalau mampu tahajud, duha. Kalau misalnya ngerasa tahajud berat banget, ya udah minimal dengan mutlak dulu aja. Lagi nggak nyaman sholat, lagi nggak nyaman sholat. Illal musallin, kecuali orang yang sholat. Ternyata orang yang mengalami kelelahan mental dengan ciri-ciri gampang emosi, obatnya adalah sholat sunnah. Khususnya sholat sunnah. Ustaz, saya udah sholat sunnah, banyakin lagi sampai baperannya itu berkurang. Kenapa kok sholat itu bisa membuat kita lebih stabil emosinya? Karena inti dari sholat itu zikir. Dan zikir itu menenangkan. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Bukankah dengan zikir hati menjadi tenang? Dan wa aqimis sholata lidzikri, dirikanlah sholat untuk zikir kepadaku. Jadi sholat intinya adalah zikir. Kalau ketika kalian sholat kalian nggak ingat Allah, berarti sholat kalian belum sholat. Sholat tapi yang diingat hutang, berarti kalian adalah debt collector. Kalau kalian lagi sholat yang diingat adalah masalah atau pekerjaan, berarti kalian lagi masuk kantor, bukan sholat. Kalau sholat yang diingat itu Allah, bukan pekerjaan, bukan hutang. Makanya kalau kita sholat tapi belum zikir, belum ingat Allah, berarti kita belum sholat lagi. Sampai zikir, sampai ingat sama Allah. Ingat ketika berdiri, ingat ketika ruku, ingat ketika sujud. Maka kalau kalian mulai gampang baperan, coba perbaiki sholatnya. Sholat wajibnya perbaiki, sholat sunnahnya ditambah. Kalau kalian sudah mulai baperan. Yang ketiga, ciri lelah mental, sering ngelamun. Kalau di tempat saya nyebutnya nguleng. Sering nguleng, sering ngelamun. Kalau di Jawa nyebutnya apa? Bengong. Apa? Apa maksudnya bengong? Melokong. Ya udahlah, terserah kalian. Sering ngelamun. Orang yang ngelamun aja, biasanya nih udah ngelamun, udah gitu malas buat apa-apa, malas untuk bergerak, malas bergerak itu memang mager kan? Ngelamun, mager, nggak bergairah, nggak mau ngapa-ngapain, kayak bingung mau ngelakuin apa, kehilangan semangat. Itu tanda-tanda orang yang sudah mengalami kelelahan mental. Kebanyakan ngelamunnya, kebanyakan magernya, nggak punya gairah hidup, nggak mau ngapa-ngapain, pengennya itu melungker aja, pengennya itu diem aja, pengennya itu tidur aja, pengennya itu berselimut aja. Apa yang terjadi kalau udah kayak gitu? Apa solusinya? Allah panggil kepada orang yang sedang kayak gini, ya ayyuhal muzammil. Karena Nabi pernah gitu, walaupun bukan mager, lebih kayak bingung gitu, lebih kayak apa ya? Nabi kayak kok jadi gini ya? Nabi pulang dalam keadaan bingung, kenapa dakwah saya baik yang kayak gini malah ditolak ya? Kenapa mereka yang tadinya simpatik sama saya sekarang malah memusuhi saya ya? Kenapa yang tadinya mereka orang-orang yang setia sekarang malah menjadi pengkhianat ya? Kenapa saudara sekarang malah jadi musuh ya? Nabi nggak habis pikir, sehingga Nabi bingung, Nabi kayak ngelamun. Nabi akhirnya bingung mau ngapain, nggak bergaya mau ngapain, maka Nabi pulang ke rumahnya. Zammiluni. Arti zammiluni sini bukan selimuti aku, tapi biarkan aku dalam keadaan berselimut. Artinya aku nggak mau ngapa-ngapain. Nabi pernah kayak gitu, pernah ngerasa kayak nggak bergairah lagi ngapa-ngapain, saking kecewanya, saking marahnya, saking shocknya dengan penolakan orang kafir Quraisy, sehingga Nabi berselimut. Arti berselimut di sini nggak mau ngapa-ngapain lagi.
Allah panggil Nabi, ya ayyuhal muzzammil, wahai orang yang berselimut. Coba buka surat Al-Muzammil. Surat Al-Muzammil. Ya ayyuhal muzzammil, kata Allah. Salah satu cara untuk bisa bergairah dalam hidup lagi adalah menurut surah Al-Muzammil. Coba perhatikan ayat 10. Wasbir ala ma yaqulun wahjurhum hajran jamila. Wasbir ala ma yaqulun wahjurhum hajran jamila. Kenapa Allah bilang kepada Nabi untuk wahjurhum hajran jamila? Apa arti wahjurhum hajran jamila? Tinggalkanlah mereka dengan cara baik-baik. Kenapa Allah suruh tinggalkan? Siapa yang disuruh tinggalkan? Orang-orang yang kafir, orang-orang yang mendustakan, orang-orang yang memusuhi Nabi, orang-orang yang mencela Nabi. Abaikan mereka, tinggalkan mereka. Kenapa? Karena Allah tahu penyebab Nabi itu mengalami lelah mental adalah Abu Lahab, Abu Jahal, Walid Al-Mughirah. Orang-orang seperti mereka. Itulah yang menjadikan Nabi mengalami lelah mental. Jadi salah satu penyebab lelah mental kalian adalah kalian terlalu banyak haters. Terlalu banyak mendengar ucapan dan omongan orang. Terlalu banyak mendengar komen tetangga. Terlalu banyak mendengar komen netizen. Terlalu banyak mendengar komen teman di grup. Itu yang bikin kita lelah mental. Akhirnya kita jadi nggak bersemangat ngapa-ngapain karena semuanya salah. Berjilbab salah, ya udahlah. Kita kerja ke luar negeri salah, ya udahlah. Kita misalnya memperbaiki diri ngaji salah juga, ya udahlah. Akhirnya kita jadi kayak serba salah, nggak mau ngapa-ngapain. Maka supaya kita bergairah lagi dalam hidup, kata Allah, wahjurhum, tinggalkan mereka, jangan dengarkan mereka. Yang bikin kita nggak bergairah dalam hidup itu serba salah gara-gara kita kebanyakan mendengar penilaian orang lain, pendapat orang lain. Sehingga belajar mengabaikan, belajar ignoring, belajar nggak peduli, belajar cuek sekarang. Kalau kalian menginginkan sesuatu, kalau kalian senang dengan sesuatu, kalian sedang memperjuangkan sesuatu, ya udah bismillah aja. Nggak usah terlalu banyak mendengar komen keluarga. Pas lagi pulang sesekali ke Indonesia, mendengar komen, ngapain sih kerja jauh-jauh, kayak di Indonesia nggak ada pekerjaan aja. Ngapain sih kalian ke Hong Kong, sementara jauh dari keluarga. Ngapain sih ke luar negeri tapi nggak ada muhrim, bla bla bla. Kan banyak kan ya komen orang-orang yang julid. Sehingga ketika kalian terlalu mendengarkan pendapat mereka, kalian jadi bingung, serba salah, jadi nggak bergairah ngapa-ngapain, jadi nggak mau lagi berjuang, jadi pasrah aja. Maka kata Allah, wahjurhum, tinggalkan mereka, jangan didengarkan. Selama kalian benar, selama yang kalian lakukan itu insya Allah nggak ada yang salah di mata Allah, maka bismillah, nggak usah dengerin pendapat orang. Itu yang bikin orang sering melamun, mudah lelah, kehilangan semangat, jadi kayak nggak mau ngapa-ngapain. Itu karena terlalu banyak mendengar pendapat orang lain. Jadinya dia kayak ngerasa takut salah, nggak dapat apresiasi, merasa nggak dihargai, merasa sia-sia. Udah, abaikan mereka. Insya Allah kita akan belajar self-reward dan self-esteem, menghargai diri kita dan memberikan nilai untuk diri kita dengan nilai yang pantas. Jangan biarkan orang lain hanya menilai kalian. Nilailah diri kalian dengan lebih pantas. Kalau orang lain itu susah banget ngasih nilai kita. Manusia itu susah, menghargai itu susah. Makanya banyak yang caper-caperan tapi likes-nya sedikit. Padahal dia udah jungkir balik tuh di depan TikTok. Tapi nilainya sedikit. Malah yang banyak justru hatersnya. Inilah itulah. Itu karena manusia itu susah menghargai,
supaya kita bisa merasa dihargai, maka berilah nilai untuk diri kita sendiri, namanya self-esteem. Jangan meminta dan menunggu orang yang menilai kalian. Nilai diri kalian sendiri. Aku ini istimewa, aku ini bisa, aku mampu, aku anugerah, aku dan seterusnya. Coba beri nilai untuk diri kalian sendiri dengan nilai yang pantas. Dan mulailah mengabaikan pendapat-pendapat negatif dari orang lain tentang diri kalian. Kalau kritik perlu kita dengar. Beda antara kritik dengan negatif. Kalau negatif toksik itu kan buruk. Kalau kritik itu kadang-kadang memang sesuatu yang nggak nyaman, tapi dia membangun kita, memperbaiki kita. Kalau yang toksik itu mencela, sok tahu, bla bla bla. Tinggalkan yang toksik. Kalau mau menerima hanya kritik saja, itu pun kita harus selektif banget. Jadi yang ketiga, ciri orang yang mengalami capek dan lelah mental itu adalah sering ngelamun, kehilangan semangat, mati rasa, nggak mau ngapa-ngapain. Obatnya adalah wahjurhum hajron jamila. Tinggalkan mereka dengan cara baik-baik. Arti baik-baik di sini jangan direspon, jangan diladeni, jangan berdebat, udah abaikan saja. Wahai orang yang sedang berselimut. Berselimut di sini artinya nggak mau ngapa-ngapain. Orang yang sedang sedih, orang yang sedang khawatir, orang yang sedang tertekan. Atau bahasa lainnya, orang yang sedang mengalami kelelahan mental. Itulah 3 ciri lelah mental dan juga solusinya, teman-teman. Sebelum saya tutup, saya mau ngasih tahu satu. Nanti kita sambung dengan tanya jawab, kan ada sesi tanya jawab ya. Saya mau ngasih tahu satu amaliyah lah. Saya tadi lupa, ini masuknya harusnya ke poin pertama ya. Poin bagaimana cara menghilangkan cemas selain menitipkan sesuatu kepada Allah. Ini pengalaman pribadi ya. Saya kalau lagi cemas, saya akan melakukan 2 hal. Pertama, saya akan titipkan sesuatu kepada Allah dengan doa tadi, ya Allah, inni astaudi'uka umuri kullaha. Yang kedua, saya akan membeli asuransi langit. Saya akan membeli asuransi langit. Apa itu asuransi langit? Kata Nabi, tidak akan bertemu sedekah dan musibah di hari yang sama. Nggak akan ketemu sedekah dan musibah di hari yang sama. Maka cara saya menghilangkan kecemasan tentang hidup saya adalah setiap pagi saya akan berusaha sedekah rutin. Makanya tadi pagi sebelum saya berangkat ke sini di penginapan di kos WB itu, saya rutin ya setiap pagi itu saya buka aplikasi e-banking saya akan sedekah, terserah mau kemana, karena saya punya sedekah rutin di tempat dakwah saya sendiri, yaitu sekolah gratis pesantren gitu kan. Jadi saya akan catat rekeningnya, saya save di e-banking saya transfer di situ setiap pagi, walaupun angkanya nggak gede, tapi tiap pagi. Kenapa tiap pagi? Karena tidak akan ketemu sedekah dan musibah di hari yang sama. Di hari yang sama. Jadi kalau hari itu kita pengen dapat jaminan, maka mulailah pagi hari dengan sedekah. Tadi ada titipan dari panitia, kalau di acara kita itu ada yang namanya sorban sedekah. Nah ini kita pagi menjelang siang, saya mengajak teman-teman sekalian, yuk kita beli asuransi Allah. Asuransi Allah ini lebih dahsyat. Saya beberapa kali beli kendaraan, karena kan saya dulu punya usaha beli mobil, bukan beli ya, jual beli mobil second ya. Saya punya showroom dulu tapi saya walaupun jual beli mobil, saya nggak pernah pakai asuransi loh. Walaupun sebetulnya saya nggak mengharapkan asuransi. Kalau ada yang nanya ke saya pendapat saya tentang asuransi gimana? Tergantung akadnya. Kan ada asuransi syariah kan? Tapi saya nggak pernah pakai asuransi. Kenapa Ustaz? Karena asuransi saya adalah sedekah di pagi hari. Ketika saya beli mobil, biasanya orang showroom akan bilang, Pak, ini saya mobilnya masih bagus, kalau nggak diasuransikan. Minimal Bapak pakai asuransi, kalau nggak mau all risk, TLO aja, total loss only. Hanya kalau kehilangan. Enggak, saya bilang, oh Bapak nggak ini ya, nggak setuju dengan asuransi. Setuju, tapi saya nggak biasa pakai asuransi. Asuransi Bapak apa? Ada aja, saya bilang. Daripada saya ceramah di showroom orang ya.
Saya punya asuransi sendiri, yaitu sedekah setiap pagi. Walaupun angkanya nggak besar, semampunya. Kan itu relatif ya. Ada yang mampu sehari 100 juta. Misalnya. Ada yang mampunya sehari 10 juta. Ada yang mampunya 1 juta. Ada yang mampunya 100.000. Pokoknya semampunya, tapi tiap hari. Ustaz, kalau terlalu kecil sehingga nggak bisa ditransfer gimana? Caranya tabung dulu, tapi bikin semacam canceling di rumah. Tabung misalnya 1 hari $1, 1 hari $1. Kan $1 susah ditransfer kan? Ya udah $1 itu ditabung, tapi tiap hari $1. Nanti begitu udah sebulan jadi $30 atau $100, baru ditransfer. Sehingga hitungannya kalian tetap bersedekah setiap hari, walaupun baru diberikannya sebulan sekali. Itu tutorial bersedekah yang bisa membeli asuransi langit. Tetap bersedekah setiap hari. Selain bersedekah setiap hari, ada asuransi namanya kan ini asuransi harian kan? Ada namanya asuransi bulanan. Ada namanya asuransi tahunan. Dengan cara apa? Sedekahnya nggak harian, tapi diniatkan. Kalau nggak gitu, namanya asuransi keluarga. Niatkan untuk diri kalian sama untuk keluarga. Ada yang kayak gitu. Saya selain harian, ada Jumatan, mingguan. Kalau hari Jumat, biasanya angkanya beda sama yang harian. Itu yang hari Jumat saya niatkan bukan sedekah harian. Niatnya sedekah bulanan plus mewakili saya dan keluarga. Almarhum ibu saya, almarhum ayah saya, almarhum kakak saya meninggal di tsunami. Saya niatkan semuanya satu persatu baru saya transfer. Biasanya angkanya lebih besar daripada yang harian. Jadi sedekah ternyata adalah jaminan dari Allah. Tidak akan ketemu sedekah dan musibah di hari yang sama. Tidak akan ketemu sedekah dan musibah di waktu yang diniatkan. Ya Allah, ini saya niatkan sebagai penjaga saya 1 bulan ke depan. Ya Allah, ini saya niatkan untuk saya dan keluarga saya yang saya tinggalkan di kampung, di Indonesia. Cobalah niatkan itu ketika bersedekah. Semakin besar yang kita titipkan, coba beli asuransi Allah dengan angka yang lebih besar. Ini bukan tentang berapa paketnya, terserah kita. Tapi kita punya standar. Ya Allah, kayaknya pantasnya sekian, berikan sekian. Saya niatkan ini untuk masalah saya. Niatkan masalah kita biar dapat jalan keluar, kehidupan kita biar terjamin, anak-anak kita biar terjaga, keluarga kita biar terlindungi. Niatkan dengan sedekah kita, baru kemudian kita keluarkan. Jadi boleh harian, boleh mingguan, boleh bulanan, boleh sendiri, boleh sekeluarga. Semuanya tergantung kepada niat. Semoga kita bisa ikut dalam program sedekah, sorban sedekah yang insya Allah akan dipakai untuk kebutuhan dakwah, baik kebutuhan dakwah di Hong Kong dan mungkin nanti kebutuhan dakwah yang lainnya, sehingga apa yang kita niatkan menjadi perlindungan Allah bagi diri kita semuanya. Saya serahkan kembali kepada MC untuk melanjutkan dalam sesi berikutnya. Barakallahu fiikum.
sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. 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 Sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Ikhlas? Ikhlas? Ya Allah, terimalah sedekah kami. Mudah-mudahan dengan sedekah ini segala masalah kami, semoga selesai dengan sedekah ini. Mudah-mudahan jodoh yang kami tunggu-tunggu segera tiba. Yang ingin punya jodoh, ya ikhlas ya. Terima kasih matur sembah nuwun atas keikhlasan dan yang terbaik dan waktunya sesi tanya jawab. Terima kasih ya Ustadz. Dok, kalau kajiannya spesial Ustadz Hanan itu, panjenengan itu diam. Emang Ustadz Hanan itu suaranya lembut. Kalau suaranya bunda kan pamit kedengaran dari belakang. Ya kan? Ingat ya. Pokoknya khusus untuk Ustadz Hanan, ya kan, yang merekam biar HP-nya yang bicara, tapi jangan mulutnya. Dan untuk sesi tanya jawab, kami persilakan jangan maju ya Dok ya, mic-nya saja yang diatur panitia, ya. Berapa orang Ustadz baca apa kita yang ada 1-2 orang ya Ustadz ya, yang tanya ya Ustadz. Selain buku. Kepada teman-teman panitia kami mempersilahkan mic-nya dan Ini Mbak. Iya di video. Kami dia mau ya? Mau minta doa gitu ya? Iya. Video di video. Nanti belum disuruh Beb, belum disuruh Beb. Emang udah mulai? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya ingin bertanya, pengalaman saya sendiri, saya kan perkenalkan, saya Delta Fitriani asal Lampung. Saya salah satu jamaah Ustadz dari 2018 secara online. Saya ingin bertanya, bagaimana hukumnya seorang ibu yang tidak merawat anak dari umur 5 bulan, tapi untuk
materi semuanya itu saya bertanggung jawab. Tapi dari pihak ayahnya menjelek-jelekan saya bahwasanya seorang ibu itu ibumu jahat, ibumu tidak merawatmu dan ibumu meninggalkanmu. Gitu. Berarti Mbak udah keluar negeri sejak anak masih bayi? 6, ya sekitar 6 bulan. 6 bulan. Kenapa harus keluar negeri? Pasti ada alasan mendesak ya? Ya, pada saat itu 2015 November anak lahir itu saya ikut mertua dan saat itu mantan suami masih dalam posisi honor. Jadi yang menurunkan saya dengan anak yang kembar, susu pempes semua kan pemberatan orang tua. Jadi saya terpaksa harus pergi ke luar negeri. Dan setelah itu saya disalahkan dari pihak mertua, mantan mertua, dari pihak anak sendiri pun sekarang sudah 9 tahun bahwa anak juga menyalahkan saya. Maksud ibu jahat, ibu tidak mau saya. Tapi semangat. Tapi untuk kebutuhan sekolah, ngaji dan semuanya saya, maaf saya bukan untuk memperlihatkan, tapi Semangat. saya minta bagaimana hukumnya dan saya harus bagaimana, Ustaz. Terima kasih. Sebelum Mbak memutuskan keluar negeri, udah pernah musyawarah dengan keluarga tentang solusi nafkah ini? Waktu itu masih sama suami atau udah bercerai? Saya bercerai setelah 3 tahun pergi, lalu saya pulang. Saya sempat pulang, terus kurang lebih di rumah 8 bulan. Saya sempat mengandung anak yang setengah kembar itu. Mungkin karena saya stres, saya keguguran. Karena dari ayahnya itu tidak menerima karena keberatan materi ekonomi mungkin. Jadi saya stres, saya keguguran. Kami sepakat, saya pergi merantau lagi dan kami berpisah. Kami telah bersepakat. Ya. Baik. Terima kasih Ustaz. Cek pinjam ya boleh. Bagus banget. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ini maaf ya kalau nggak semuanya bisa kejawab, karena ini saya nggak sempat juga. Kalau mungkin panitia bisa tolong di satu-satuin temanya yang serupa, ya. Jadi nggak semuanya saya bacain. Baik Mbak, pertama prihatin mendengar cerita Mbak tadi tentang kondisi di rumah sama keluarganya. Yang kedua, saat ini yang paling penting bukan bicara tentang salah dan benar menurut saya, tapi bicara apa maslahat terbaik yang bisa diambil dalam kondisi kayak ini. Karena kalau bicara salah dan benar itu kan relatif ya, semuanya ada bagiannya. Bagian suami, bagian mbak, bagian orang tua, bagian wali. Wali di sini bisa ayah, bisa saudara, bisa paman. Semuanya punya peran dalam hal ini. Salahnya kita di Indonesia adalah ketika ada masalah keluarga atau masalah rumah tangga, terutama masalah ekonomi, apalagi kalau sampai terjadi perceraian, itu para wali itu hilang seperti ditelan bumi. Tapi nanti kalau ada urusan warisan, mereka seperti bangkit dari kematian. Tiba-tiba muncul gitu. Itu yang terjadi di Indonesia. Walaupun nggak semuanya, tapi seringnya kayak gitu kan. Paman, kemudian saudara, ayah. Ini kan 3 ini wali nih. Tapi begitu ada masalah, misalnya cerai, anak perempuan ini nggak dinafkahi lagi oleh suaminya karena udah bercerai, otomatis dia kan ke lingkungan, dia kesusahan dalam ekonomi kan. Maka siapa yang bertanggung jawab terhadap nafkah dia setelah dia cerai sama suaminya, setelah selesai masa iddah? Ayahnya, walinya. Kalau ayahnya nggak mampu atau mampunya cuma 1/3, 2/3-nya ke siapa? Saudaranya cuma mampu 1/3, 1/3-nya lagi harusnya siapa? Paman dari ayahnya, kan gitu kan harusnya. Karena perwalian itu bukan cuma pas akad nikah, perwalian itu adalah tanggung jawab. Makanya kenapa mereka mendapatkan warisan, supaya mereka bisa bertanggung jawab menafkahi.
Bukan cuma dapat warisan karena darah doang, udah gitu pergi hilang. Nggak fair banget kalau kayak gitu. Kenapa laki-laki dapat bagian warisan 2 kali lipat perempuan? Karena laki-laki berkewajiban menafkahi, perempuan tidak berkewajiban menafkahi, kan gitu ya? Hari ini kita cuma bahas warisan cuma 2:1, tapi nggak membahas bahwa tanggung jawabnya pun 2:1 loh. Bukan cuma haknya aja yang 2:1. Saya jadi emosi kalau ngomong. Karena yang menjadi Indonesia tuh kayak gitu, yang bikin saya sebel gitu. Orang ngerti banget tentang 2:1 warisan, tapi nggak ngerti 2:1 tanggung jawab. Makanya kalau ngomongin siapa yang salah dan benar, menurut saya Mbak, udah sangat relatif lah, dan nggak terlalu maslahat hari ini ngomongin salah dan benar. Nggak sepenuhnya salah Mbak, dan juga nggak sepenuhnya bahwa kondisi kayak gini itu normal. Pasti Mbak punya alasan kenapa harus mengambil langkah yang seberat ini. Kan nggak ada lah ibu yang rela jauh dari anaknya ya. Dalam kondisi yang normal tuh nggak ada. Siapa sih yang pengen jauh dari anak? Ditambah lagi perempuan itu perasaannya jauh lebih kuat daripada laki-laki. Laki-laki aja nggak pengen jauh dari anak-anaknya, apalagi ibu, apalagi perempuan. Pasti nggak mungkin mau. Ini bukan pilihan yang mudah bagi Mbak pastinya. Sehingga Mbak jangan terlalu larut dalam rasa bersalah, sehingga nggak ngerasa berhasil sebagai seorang ibu. Mbak itu seorang pejuang yang berjuang dengan caranya. Setiap ibu itu kan berjuang dengan cara mereka, karena kondisinya beda-beda setiap ibu kan. Ada kondisi yang memang dia harus berjuang jauh, ada yang kondisi dia berjuangnya di rumah. Maka Mbak itu adalah seorang pejuang. Semoga suatu saat anak akan mengerti tentang itu. Amin. Yang saya soroti di sini, siapa yang mengadu domba? Siapa yang suka banget ngompor-ngomporin gitu? Bukannya dia malah memahamkan anak supaya anak ini bijak, supaya anak ini tersambung dengan ibunya, malah dia ngomporin anak ini sehingga terputus dengan ibunya. Ini namanya apa? Namimah. Mengadu domba. Ini namanya memutuskan rahmi, memutuskan silaturahim. Apalagi silaturahim antara anak dengan ibunya, itu dosanya gede banget. Ini yang saya soroti. Kenapa harus ada orang kayak gini dalam keluarga? Dan itu orang terdekat kita pula, gitu kan? Nggak boleh. Bagaimanapun ini ibunya. Tugas orang lain adalah islah, menyambung, sambung, jangan putuskan. Ini yang tersambung malah diputusin. Yang nggak ada masalah malah dibikin jadi masalah, sehingga muncullah rasa kecewa dan marah di dalam hati anak. Siapa yang bertanggung jawab terhadap semua perasaan buruk itu? Orang yang telah mengompori ataupun menamimah mereka. Hati-hati, karena kita juga akan jadi mertua nanti. Jangan sampai kita memutuskan menantu dengan anak kita, cucu dengan orang tuanya, dan seterusnya, atau kita dengan besan kita. Nggak boleh, itu namanya qat'ur rahmi. Dan qat'ur rahmi itu salah satu di antara dosa besar. Belum lagi namimah. Namimah itu salah satu dosa yang menyebabkan azab kubur. Cuma 2 yang paling sering orang diazab kubur: namimah sama tidak bersih dalam istinja, dalam taharah. Yang ketiga Mbak, saya nggak tahu kondisinya sekarang seberapa darurat. Kalau Mbak merasa bahwa kedaruratan itu mulai berkurang, pulanglah. Kalau Mbak merasa bahwa kedaruratan itu mulai berkurang, karena kita di sini kan karena darurat kan, walaupun akhirnya jadi nyaman ya. Awalnya darurat, akhirnya nyaman. Ya udah ya. Tadinya darurat banget, pengen ke Hongkong. Kayaknya saya nggak akan lama, 2 tahun nggak akan pulang. Nggak sadar 12 tahun. Kalau kondisinya seperti Mbak, beda kan. Kalau nyaman tapi kondisinya oke, masih wajar, normal di kampung oke. Tapi bagaimana kalau kondisinya kayak Mbak tadi, di rumah anak mulai merasakan marah, kecewa segala macam. Mbak timbang-timbang, apakah kedaruratan itu sudah mulai bisa dicarikan solusi lain? Sudah mulai berkurang? Maka kalau kedaruratannya berkurang, hukum fikihnya juga berubah. Kan fikih itu tergantung ilah kan, tergantung masalahnya. Kalau masalahnya darurat, yang nggak boleh jadi boleh. Karena sifatnya ad-darurah itu apa? Menghilangkan yang apa? Mudarat yang haram. Yang haram itu bisa jadi boleh gara-gara
darurat. Makanya Mbak coba timbang-timbang daruratnya itu udah mulai berkurang atau enggak. Kalau misalnya menurut Mbak kayaknya sekarang nggak darurat amat saya harus keluar, saya masih bisa mencari nafkah di Indonesia, saya coba ngajar ngaji mungkin, atau misalnya bikin usaha mungkin, atau apa dan segala macam, atau dirintis dulu dengan modal yang udah terkumpul, mau berdagang apa, kan berarti udah mulai ada solusi tuh. Ketika kedaruratan berkurang, maka coba pikirkan jalan keluar yang jauh lebih asal. Siapa tahu dengan dekat kepada anak, pelan-pelan anak itu nanti bisa menerima. Karena anak yang mengalami inner child mengalami luka pengasuhan, walaupun bukan Mbak yang ngasuh, tapi di sini orang lain ya, atau keluarga lain yang mengasuhkan, itu luka. Kalau luka ini dibiarkan Mbak nanti akan mendapatkan masalah yang lebih berat lagi ketika mereka remaja. Kasihan. Jadi menurut saya coba timbang-timbang tingkat kedaruratan. Baik, sebelum saya kasih kesempatan nanya yang berikutnya, saya pengen baca di sini ada pertanyaan yang mirip, yang ini yang saya saksi ya. Ini, Ustadz, bagaimana hukumnya pernikahan seorang TKW? Secara online kali. Maksudnya gini, orang yang sedang jadi pekerja di luar negeri, status pernikahannya masih sah atau enggak? Sementara dia ngerasa tidak lagi dinafkahi oleh suaminya. Saya kasih tahu, suami yang tidak menafkahi istri, pertama dosa, kalau dia sengaja. Kedua, kalau dia tidak menafkahinya secara sengaja, tidak mau berusaha, dan kemudian mentelantarkan dalam waktu yang ditentukan, silakan konsultasikan ke KUA atau Departemen Agama, bukan ke UH. Betul. Karena ini masalah fikih, harus ditanyanya kepada KUA yang akan mengetahui kira-kira waktu yang tepat untuk batalnya pernikahan. Saya nggak boleh mengeluarkan fatwa sembarangan. Segimanapun saya terkenal, saya nggak mau mentang-mentang ustadz gitu. Ketika ditanya asal jawab, nggak mau saya. Nanti ditanya di akhirat pertanggung jawabannya gimana? Apalagi ini terkait dengan rumah tangga, orang bilang udah jatuh cerai, bahaya itu. Mending saya tangguhkan sampai mendapatkan lebih banyak pendapat dari ulama daripada saya terburu-buru memberikan pendapat. Menurut saya, kalau urusannya rumah tangga dan perceraian, yang paling mengerti adalah KUA dan Departemen Agama terdekat. Coba konsultasi ke sana. Tapi bahwa ini dosa yang dilakukan oleh suami mentelantarkan istri tidak menafkahi, ya. Bagaimana kalau suami nggak mampu? Bukan nggak mau. Kalau nggak mampu nggak dosa. Dan gak dosa juga kalau istri membantu suaminya mencari nafkah, karena itu ihsan dari seorang istri. Lalu bagaimana kalau misalnya wajibkah seorang suami menafkahi istri yang sama-sama lagi kerja? Meskipun istri punya penghasilan, suami tetap wajib menafkahi. Setuju? Jangan mentang-mentang istrinya udah punya tabungan 1 miliar, suaminya gak merasa lagi perlu menafkahi. Kenapa? Menafkahi itu bagi laki-laki adalah harga diri. Bahasa Islamnya disebut dengan izzah. Sehingga kalau laki-laki masih punya harga diri, walaupun angka yang dia berikan jauh lebih kecil daripada penghasilan istri, dia tetap memberikan. Ini bukan tentang angka, ini tentang harga diri dan tanggung jawab. Dan kalian sebagai perempuan, hargailah berapapun yang diberikan suami kalian. Jangan mengecilkan pemberian suami, karena yang dia berikan itu adalah kehormatan dia. Sehingga ketika kalian mengecilkan angka yang dia berikan, kalian seperti menginjak-injak kehormatan laki-laki. Dan bagi laki-laki itu sensitif banget. Ini curhat laki-laki. Bagi laki-laki itu sensitif banget. Ketika dia memberikan semampu dia, ternyata angkanya masih di bawah standar kalian, kalian tidak menghargai, kalian sama dengan menginjak-injak harga dia. Dan bagi laki-laki itu big deal. Ekstrim nanti ekspresinya. Reaksinya bakal ekstrim. Baik, lanjut ya. Menjadi wanita ambisius itu salah nggak Ustaz? Ambisius itu apa? Apa arti ambisius? Ambisius itu artinya banyak pengennya, bukan menginginkan sesuatu dengan kuat. Kalau menginginkan sesuatu secara kuat namanya bukan ambisius.
namanya orang yang punya tekad. Bahasa Islamnya azam. Bahasa Islamnya azam. Dia punya tekad. Makanya dia punya keinginan yang kuat terhadap sesuatu. Itu nggak apa-apa kalau berazam. Makanya ayatnya fa'idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau kamu punya sebuah tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Serahkan kepada Allah hasilnya. Lakukan saja. Atau di dalam surat Al-Isra, fa'idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Kalau kamu udah selesai dengan satu urusan, bersungguh-sungguhlah dengan urusan berikutnya dan serahkanlah hasilnya kepada Allah. Itu namanya azam, bukan ambisius. Kalau itu boleh. Tapi kalau ambisius, ini pengen, semua pengen. Ini identiknya dengan greedy. Greedy itu identik dengan apa? Tamak. Kalau ini yang dimaksud dengan ambisius, jangankan perempuan, laki-laki pun nggak boleh. Nggak ada bedanya perempuan dengan laki-laki. Jadi yang mana yang dimaksud dengan ambisius? Azam atau greedy, tamak? Kalau azam, laki-laki dan perempuan sama-sama boleh. Kalau menginginkan sesuatu, maka bismillah, usahakan, perjuangkan, hasilnya serahkan kepada Allah. Tapi kalau semuanya pengen beli ini, pengen beli itu, pengen punya ini, pengen punya itu namanya tamak. Jangankan perempuan, laki-laki pun nggak boleh sama. Tidak ada bedanya laki-laki dan perempuan. Ustadz, gimana solusinya kalau kita ragu menikah? Jangan menikah. Kenapa ragu? Karena dia belum kenal dengan calonnya. Maka jangan menikah gara-gara nggak enak sama orang lain. Jangan menikah karena pengen FOMO, takut FOMO. Jangan menikah karena takut ketinggalan zaman. Jangan menikah karena kita terpaksa. Jangan menikah karena kita pengen pelampiasan. Jangan menikah karena kita lagi pengen membuktikan kepada mantan. Jangan. Menikah dengan rasa yakin dan sudah mantap. Jadi kalau masih ragu, jangan dulu. Jangan berkomitmen. Tak harus. Ragu menikahnya Ustaz, bukan ragu orangnya. Ya udah, siapkan diri. Karena ketika kita masih ragu, artinya kita belum siap. Maka barang siapa yang belum siap, kata Nabi, hendaklah dia berpuasa. Kalau dengan berpuasa, hendaklah dia dengan cara memperbaiki diri. Jangan menikah dalam keraguan. Ragu kepada orangnya, ragu kepada diri sendiri. Jangan. Karena kita akan menzalimi diri kita dan orang lain. Bagaimana hukumnya? Ustaz, bagaimana dengan perempuan yang tidak menginginkan pernikahan? Jadi ragu, sekarang nggak pengen. Gimana perempuan yang tidak menginginkan pernikahan? Tidak menginginkan pernikahan? Ya nggak usah nikah. Kenapa? Pernikahan adalah salah satu di antara sunnah Nabi. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang tidak menginginkan sunnahku, maka dia bukan umatku, kata Nabi. Antara tidak mau menikah dengan belum siap menikah itu dua hal yang berbeda. Kalau kalian nggak siap, nggak apa-apa. Kalau kalian belum siap, nggak apa-apa. Kalau kalian masih pengen berkarir, nggak apa-apa. Kalau kalian pengen memantaskan diri, nggak apa-apa. Tapi kalau kalian, pokoknya aku nggak akan mau menikah, itu yang apa-apa. Haram. Jadi tidak menginginkan menikah itu dosa dalam Islam. Kalian belum bisa berjilbab, ya udah, jilbab semampunya dulu. Belum bisa syar'i banget, nggak apa-apa. Tapi kalian bilang jilbab itu nggak halal, nggak wajib, itu dosa. Gitu ya. Jadi syariat itu jangan dirubah-rubah dengan keinginan kita, tapi kita menjalankannya semampu kita. Yang halal tetap halal, yang haram tetap haram, yang wajib tetap wajib, yang makruh tetap makruh. Tentang kita adalah tentang kemampuan, bukan tentang syariat itu jadi berubah atau tidak. Makanya tidak menginginkan menikah nggak boleh, tapi belum mampu menikah, kita sangat mengerti. Setiap orang punya kemampuan. Jadi siapkan diri. Ustadz, gimana hukumnya jika suami berganti nomor selama 3 bulan dan tidak bisa diajak komunikasi? Suami nelfon pakai nomor teman. Ketika ditanya jawabannya males. Apakah termasuk talak? Enggak termasuk talak. Tapi ini mulai ada indikasi bermasalah.
Dan sebelum kita mencari salah orang lain, coba belajar muhasabah diri kita. Jangan-jangan di nomor yang lama udah terlalu banyak omelan kita yang dia nggak sanggup baca. Maka berhentilah mengomel. Jangan-jangan chat kita banyak di sana di nomor itu dan dia nggak sanggup, kena mental dia. Setiap hari diomelin, setiap hari diceramahin, kena mental. Makanya dia ganti nomor. Makanya kita perbaiki diri kita. Siapa tahu yang membuat dia ganti nomor adalah komunikasi kita yang nggak sehat, yang toksik selama ini. Cara kita berkomunikasi, jumlah kalimat yang kita pilih, karena setiap kata itu akan dipertanggungjawabkan. Jadi kalau kalian ngomong dengan suami, lihatlah kata demi kata, karena semuanya akan dipertanggungjawabkan oleh Allah. Allah akan minta pertanggungjawaban. Kenapa kamu membicarakan kata ini? Kenapa kata ini? Kenapa kata ini? Semakin sedikit kalimat yang menyinggung suami kita, pasangan kita, insya Allah semakin solehah diri kalian kepada Allah. Baru yang kedua, cari tahu dengan orang yang kita percaya. Kenapa dia ganti nomor? Jangan-jangan dia kena pinjol. Ya kan? Ada kemungkinan dia salah pinjol. Jangan-jangan dia terjebak judi online. Jangan langsung disimpulkan selingkuh, belum tentu. Bisa jadi karena pinjol, bisa jadi karena judi online, bisa jadi habis kuota nggak sanggup bayar sampai mati. Nanti lagi nomornya. Banyak kemungkinan kan? Belajar husnuzon dulu sebelum kemudian nanti ditabayun. Itu. Ustaz, bagaimana cara mengatasi trauma pada korban perselingkuhan? Dan apa ciri-ciri kita sudah sembuh dari trauma? Pakai gambar melet. Tahu melet? Boleh lidah. Ini maksudnya apa ya? Oke. Gimana cara mengatasi trauma terhadap perselingkuhan? 1. Perbaiki cara kita mengenal seseorang. Makanya Islam punya syariat yang namanya ta'aruf. Ta'aruf itu bukan pacaran Islami. Ta'aruf itu bukan intimate, hubungan dekat, bukan. Ta'aruf itu kayak kita lagi, kalau dalam bisnis itu namanya visibility studies. Apa ya? Riset lah. Ta'aruf itu riset, bukan kenalan, bukan. Kalau kenalan kan kita datang, bertamu, terus dekat, terus sering chat, komunikasi ya. Enggak gitu ta'aruf. Ta'aruf itu riset. Bisa dengan bertamu, bisa dengan kenalan, tapi intinya riset, mempelajari tentang dia. Itu hakikat dari ta'aruf, itu mempelajari tentang orang yang kita akan berkomitmen. Pelajari, bisa kita langsung, bisa lewat orang yang kita percaya, bisa dengan berbagai macam ujian, tes. Termasuk tes psikologi kalau sekarang menjadi hal yang penting itu. Menurut saya salah satu di antara program ta'aruf yang wajib dilakukan sekarang adalah tes psikologinya. Dia apa? Bukan mau cari tahu kekurangan orang, bukan. Biar kita nyambung. Misalnya, apakah dia feeling, apakah dia thinking, apakah dia sensing, apakah dia intuiting, apakah dia orangnya perceiving, apakah dia introvert, extrovert. Tes wetonnya. By the way, saya Kamis Legi. Kenapa Ustaz kok ngomongin weton? Saya nggak percaya ramalan weton, tapi saya percaya tentang psikologi weton. Karena menurut saya weton itu adalah ilmu psikologi versi tradisional orang tua kita dulu. Kalau sekarang ada yang namanya Stephen, ada yang namanya MBTI, ada banyak metode untuk mempelajari psikologi, mengetes psikologi. Dulu namanya weton. Saya abaikan bagian ramalannya, tapi saya mempelajari karakteristik dari setiap variannya, karena itu adalah ilmu psikologi nenek moyang kita dan itu bagus. Yang bermasalah cuma ramalan. Saya pas baca diri saya di MBTI, di Stephen, di weton, itu nyambung. Saya sebagai kemis lagi di Stephen saya, di MBTI saya, oh gini ya tentang diri saya. Istri saya pelajari juga, oh gini istri saya. Anak saya, oh gini anak-anak saya. Sehingga saya tahu bagaimana harus berkomunikasi dengan mereka. Itu penting dalam ta'aruf. Bahkan di beberapa metode sampai disimpulkan yang ini tuh kalau dengan ini dia agak banyak challenge-nya. Sehingga kalau kamu harus siapkan ini, itu dipelajari. Jadi sekarang sebelum kalian menikah,
supaya nggak diselingkuhin, cobalah jalankan fikih ta'aruf sebaik mungkin. Tapi kan dulu nggak ada tes psikologi Ustaz. Ya, tapi Nabi orang yang paling ngerti psikologi. Para sahabat ngerti tentang karakter, belajar dari Rasulullah. Walaupun dulu namanya bukan psikotes, tapi mereka paham. Dengan melihat wajahnya, melihat telapak tangannya, melihat tentang lingkungannya, mereka paham kok. Melihat cara dia duduk, cara dia berdiri, cara dia ngomong, mereka paham. Ini orang introvert, extrovert, perceiving, judging, apa, mereka paham. Sekarang ilmu itu disebut dengan ilmu psikologi. Ada tes namanya psikotes dengan berbagai macam metode. Melakukan itu penting untuk bisa memiliki pasangan yang nyambung. Anak-anak apalagi penting untuk bahan ilmu parenting. Kita nggak bisa menjadi seorang ayah atau ibu yang baik kalau kita nggak kenal anak kita. Kita cuma pengen mereka jadi seperti kita, salah. Harusnya kita nggak memaksakan mereka jadi seperti kita, tapi kita mendukung mereka menjadi diri mereka yang terbaik, versi mereka, bukan versi kita. Inilah masalah pendidikan orang tua yang belum paham tentang psikologi. Makanya perlu belajar ta'aruf, fikih ta'aruf, salah satunya psikotes. Sisi lainnya, pelajari lingkungan dia tumbuh, pelajari keluarganya kayak gimana, pelajari dia dalam berorganisasi kayak gimana. Itu namanya ta'aruf, riset. Jadi ta'aruf itu nggak harus intimate, nggak harus sering chat. Yang penting kita riset tentang seseorang dan melakukan berbagai macam metode riset, termasuk ujian, uji tes, termasuk mempelajari lingkungan sosialnya dan seterusnya. Bahkan kalau perlu mempelajari tentang kesehatan fisiknya, dia punya penyakit apa aja yang akan jadi penyakit turunan kan ya? Nggak apa-apa, selama itu niatnya untuk serius dan bisa menjaga aib orang lain tidak dibongkar kalau itu aib. Misalnya, maaf ya, dia punya penyakit menular kayak HIV. Itu kan harus dites ya. Siapa tahu sebelum menikah dia orangnya suka jajan, dia orangnya nggak bisa menjaga dirinya, dia orangnya pakai obat-obatan, drugs, narkoba, sehingga dia diam-diam punya HIV. Atau setelah di psikotes ternyata dia LGBT. Banyak sekarang loh. Ya, betul. Orang yang setelah menikah baru tahu suaminya itu gay. Betul. Setelah menikah baru tahu istrinya itu lesbi, misalnya. Betul. Setelah menikah baru tahu ternyata pasangannya itu mengalami gangguan secara apa istilahnya tadi? Fitrah lah ya, gangguan kefitrahannya. Itu harus dites sebelum menikah. Sekarang makin kompleks masalah pernikahan. Makanya kenapa ada istilah marriage is scary. Sebetulnya solusinya sederhana, harus riset lebih dalam lagi, jangan buru-buru. Makanya tadi ada yang nanya kalau ragu gimana Ustaz? Jangan. Kenapa? Karena berarti kita belum siap. Penting psikotes, mempelajari latar belakangnya, kalau perlu biologisnya, tes darahnya, apakah dia HIV. Di Bandung di tempat saya 2023 sekian puluh ibu-ibu rumah tangga mendapatkan HIV, tertular HIV. Dari siapa? Dari suaminya. Kenapa suaminya? Karena suka jajan. Sehingga kalau ibunya HIV berarti anaknya HIV. Kasihan nanti anaknya. Jadi wajib. Menurut saya itu fair, nggak apa-apa. Kalau dia nggak mau berarti dia menyembunyikan sesuatu, ya udah nggak usah. Penting dengan kondisi hari ini itu penting, bahkan ngetes darahnya, ngetes psikologinya penting. Saya kira itu, saya kasih kesempatan lagi satu orang lagi kalau ada yang mau. Langsung tes ya. Gak usah curhat. Hanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, saya mau bertanya. Ustaz, saya alhamdulillah diberi kepercayaan oleh Allah bisa melunasi hutang orang tua saya hampir 1,5 miliar. Alhamdulillah. Dan alhamdulillah sekarang pun saya punya sedikit tabungan dan saya ingin mengumrohkan beliau.
Tapi di samping itu saya ada niatan ingin menikah lagi karena saya alhamdulillah juga janda. Dulu juga saya menikah pun perjodohan orang tua, saya tanpa pacaran. Terus dengan takdir Allah 4 tahun kemudian kita bisa. Pertanyaan. Sabar intro. Terus ada seorang ustadz dari Pondok Pesantren Kediri, beliau mau bukan ke sana kan? tapi setelah saya menerima beliau, tapi dengan takdir Allah beliau ditipu oleh temannya. Terus beliau dengan terpaksa meminjam uang di bank. Dan Ya, ditelok anjingnya. beliau saya menolak beliau karena beliau main riba. Karena saya benar-benar menjaga riba. Saya sudah menyelesaikan riba orang tua saya. Terus saya dipertemukan lagi laki-laki yang dengan takdir Allah beli, masya Allah. Tapi dia main riba, terus saya menolak beliau. Adakah saya bersalah? Ya, intinya ya Ustaz, langsung aja. Ya, saran saya tunggu sampai hutangnya lunas. Berarti tetap Kenapa? menilai Karena hutangnya